Rumah di belakang saya ini ukurannya hanya 24 meter persegi, tapi punya layout cukup bagus teman-teman. Seperti apa review selengkapnya, simak terus ya. Perumahan ini sebenarnya perumahan subsidi teman-teman. Tapi untuk rumah yang tipe ini bukan rumah subsidi ya, alias ini merupakan salah satu rumah komersil. Untuk spesifikasi bangunannya sendiri, rumah ini sudah pakai ukuran untuk luas bangunan dia 24 meter persegi, untuk luas tanahnya 60 meter persegi teman-teman. Dia lebarnya 6 meter dan untuk panjang ke belakangnya itu 10 meter. Kalau untuk suaranya agak berisik, mohon maaf teman-teman ya, karena memang masih banyak proses pembangunan di perumahan ini. Jadi kayak suara-suara gerinda gitu kemungkinan dari sebelah belakang saya teman-teman, mohon maaf sekali ya. Tapi tetap saya akan review rumah ini. Kenapa rumah ini tidak tergolong rumah subsidi? Karena speknya itu ini sudah full keren teman-teman. Pertama, dindingnya sendiri sudah memakai dinding hebel ya, atau bata ringan. Yang kedua, dindingnya sendiri sudah mengusung double dinding teman-teman. Kalau yang sebelah kiri dindingnya seperti itu satu, dan ini tebal teman-teman ya, yang kanannya ya. Jadi kalau untuk double dinding sudah dipastikan akan kedap suara ya, tetangga satu dan yang lainnya itu nggak akan kedengaran suaranya seperti itu teman-teman. Yang berikutnya untuk atapnya untuk rumah subsidi itu biasanya pakai genteng biasa teman-teman, tapi sudah ini kalau ini sudah genteng baja, mereknya kalau nggak salah Munir, itu bagus banget teman-teman. Yang berikutnya untuk kusennya sendiri, kalau untuk rumah subsidi itu pakai kayu biasa teman-teman. Kalau yang rumah ini kusennya pakai aluminium. Biasanya untuk rumah-rumah komersil ataupun rumah non subsidi itu untuk kusennya sudah pakai kusen aluminium teman-teman. Tapi sebenarnya rumah ini belum full jadi ya, masih 80%. Dan belum dipasang pintu, belum dipasang jendela juga. Untuk keseluruhan warna dari rumah ini cakep ya. Keseluruhan sebenarnya didominasi warna putih. Tapi untuk depannya di bagian sebelah kamar itu di sini dikasih warna-warna coklat seperti itu, dan itu adalah aksen-aksen untuk variasinya. Variasinya sendiri pakai kalau nggak salah itu keramik teman-teman, keramik biasa model-model bata seperti itu ya, bata susun. Biar kelihatan kayak bata ekspos seperti ini teman-teman. Oke. Kita geser ke bawah dikit. Untuk di bagian teras punya ukuran sekitar 1,5 meter ya kan, itu teras 1,5 meter. Dan untuk carportnya sekitar nggak panjang banyak amat sih teman-teman, paling 4 meteran carportnya dari ujung sana ke ujung sini sekitar 4 meter. Dan dari ujung sana kalau ngelewatin sampai ke got itu sekitar 4,5 meteran. Kalau sampai ke sini mungkin sekitar 5 meteran teman-teman. Jadi kalau untuk dikasih mobil kayak Avanza gitu ya paling lewat dari got biasanya kalau rumah seperti ini. Tapi kalau hanya kayak Agya Ayla City Car ya cukup lah, cukup, nggak usah keluar got untuk bagian gerbangnya ya kan. Nah untuk yang taman-tamanan sebelah kiri ada 3x3 meter teman-teman. Nah biasanya untuk rumah seperti ini ada yang dapat kayak airnya itu dari developer teman-teman, ada juga yang ngebor sendiri. Kalau ini kayaknya ngebor sendiri teman-teman ya. Ini airnya posisinya di sini. Kemungkinan kalau untuk septic tanknya taruh di sini teman-teman, septic tanknya ya. Jadi jangan air nempel di sininya ada septic tank, nggak enak banget, kurang bagus lah estetik juga ini. Kalau untuk carport di plester aja teman-teman, di plester dikasih tali-tali air model horizontal ya kan, 1 2 3 4. Tapi untuk carport pembatasnya dikasih kayak tambahan seperti ini ya, sekitar tinggi 20 cm. Di sana juga sekitar tinggi 20 cm. Nanti kita coba lihat untuk variasi yang sudah direnovasi jadi seperti itu teman-teman ya, nanti lah di akhir video ya. Kita coba masuk aja yuk. Untuk bagian atap, bagian atasnya terasnya ini udah di plafon seperti itu, bagus teman-teman plafonnya. Dan untuk lampu-lampunya sudah memakai lampu model tanam ya. Untuk lampu ataupun listrik biasanya untuk rumah-rumah tipe seperti ini minimal itu 1300 watt teman-teman. Oke, kita coba masuk yuk. Assalamualaikum.
Nah, kalau model seperti ini ya, ini sudah pasti anti rayap teman-teman, ya kan? Kalau untuk aluminium ini sudah standarnya ya pakai kusen seperti ini ya. Nah, ini kondisinya memang belum full jadi masih kotor, belum dibersihkan teman-teman. Ini punya ukuran untuk ruang tamu ini sekitar 4 meter kali 3 meteran. Dari sini ke sini 3 meter, dari sini ke sini 4 meter. Berarti sisa tanah belakang itu masih ada sekitar 2 meteran teman-teman. Oke, bagus ya bangunannya. Lampunya sudah pakai lampu model tanam seperti itu. Tapi untuk plafonnya standar pakai gypsum. Tapi untuk list-listnya dikasih variasi kayak gitu teman-teman, pinggir-pinggirnya ya. Oke. Untuk ruangan ini kalau teman-teman lihat ada jendela ya, jendela yang mengarah ke belakang. Di sini juga ada saklar dan stop kontak salon, di situ juga ada, di sini juga ada teman-teman. Nah, lampunya 1, 2. Nah, rumah ini punya 1 kamar tidur teman-teman. Jadi layoutnya ini ruang tamu nih, ruang tamu di sini. Terus di sini kamar mandi. Lalu di sini ada kamarnya. Jadi kalau kalian lihat, kalian masuk nih dari pintu ke sini. Lah, langsung sebelah kanannya itu ada kamar sama kamar mandi teman-teman. Nah, untuk keramik di bagian bawah, keramiknya pakai ukuran warna putih standar, ukurannya 30 kali 30 teman-teman. Oke, kalau saran saya nanti kalau misalkan kalian beli rumah ini kayak gini, di upgrade aja pakai HT. HT itu cari yang diskonan itu murah-murah teman-teman. HT yang biasa itu paling sekitar 90.000 atau 110.000 per meternya. Paling diukur rumah kayak gini sih paling 20 sampai ya 22 meter lah, dikurangi ini ya, dikurangi kamar mandi teman-teman ya. Paling berapa? Kemarin saya renovasi rumah kayak gini tuh untuk HT-nya paling sekitar sama jasa 6 jutaan lah, nggak nyampe lah. Oke, kita lihat yuk untuk kamarnya. Nah, kamarnya juga kusennya pakai ini ya, full ya, aluminium ya. Ini juga aluminium, ini juga aluminium. Semuanya aluminium teman-teman. Ya, salah satu pembedanya untuk rumah komersil sama subsidi ya, ini kusennya. Ukurannya juga bisa, tapi untuk tanah kayaknya sama ya, 60 meter. Cuma mungkin ini pembangunan di akhir teman-teman. Jadi kalau untuk kesini-kesini rumah subsidi udah jarang ya. Jadi adanya rumah komersil seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk ukuran kamarnya yang di sini 3 kali 3 teman-teman, 3 kali 3 meter ya. Di sini 3, ke sini 3 kali 3 meter. Jendelanya 2, jendela hidup, dan di atasnya ada ventilasi seperti itu. Untuk lampu dapat seperti ini, masih sama kayak yang di ruang tengah teman-teman, ruang tamu. Untuk colokan listrik di sini sebelah kanan ada ya kan, sudah disediakan seperti ini ya. Cuma untuk rumah seperti ini nggak menyediakan untuk instalasi kayak AC ya. Kalau untuk instalasi pipa AC itu biasanya sudah rumah di atas 500 jutaan sih teman-teman, mungkin 700 800. Tapi kalau ini belum ada ya instalasi AC, nanti paling dibuatin lagi ya kan. Sudah cukup lah untuk rumah ukuran 24 dengan lebar kamar itu 9 meter ya, 3 kali 3 meter. Oke, untuk pintu dari kamar mandi, pintunya pakai pintu apa nih teman-teman? Ada yang tahu? Komen ya, silakan. Motifnya bagus. Nah, untuk kamar mandinya gede nih teman-teman, lebar banget. Ukuran 1,5 meter ya. 1,5 meter kali 2 meteran teman-teman. Pakai kloset jongkok ya kan. Terus untuk keramiknya keramik setengah ukuran 20 kali 40 cm.
Kalau saran saya keramik sih dibikin full aja teman-teman sampai ke atas lebih bagus. Dan untuk jendela di sini arah ke belakang teman-teman. Jendela ventilasi ini ya mungkin dikasih ventilasi zigzag ataupun jendela model kaca transparan, itu bisa banget teman-teman. Masih pintunya seperti itu. Dan di sini ada lubang, kalau kalian pengen pasang exhaust bisa banget. Oke teman-teman. Perlu diperhatikan untuk bagian bawah, biasanya air kalau posisi ini pasti tukang udah tau lah. Ini pasti airnya jadi ini teman-teman ya, biar nggak kecubeng. Di sini pasti lebih rendah ya. Oke. Dari kamar mandi kita geser teman-teman. Kan ini tadi ruang tamunya ya. Ruang tamu atau ruang keluarga jadi satu dengan ukuran sekitar 3 kali 4,5 atau 4 meteran ya. Ke belakang dikit ada sisa tanah, yang mana sisa tanahnya masih cukup gede teman-teman. Sisa tanahnya sekitar 2 meter ya. Dan juga di sini akan dikasih dapur seperti ini. Ini udah dari bawaan. Biasanya kalau bawaan seperti ini dibuatin kayak gini ya udah jadi teman-teman, maksudnya udah ada, tinggal pasang aja. Kalian bisa bikin di bagian bawah ini kayak penutupnya seperti itu, ini dari kayu ataupun dari HPL, atau kalau pengen sementara hanya ditutup gorden juga bisa teman-teman. Kalau mau dibikin kitchen set juga bisa, tinggal di atasnya dikasih lagi seperti itu. Nah menariknya untuk rumah model komersil seperti ini kan zinc juga dapat, tinggal dikasih kompor aja di sini teman-teman. Nah yang menarik untuk bagian belakang ini sudah dapat tembok setinggi ini teman-teman. Tinggal kalian nambahin dikit aja kalau pengen ditutup. Kalau pengen buat ruang yang terbuka hijau ya kalian bisa ini dirapikan ya kan, dikasih rumput-rumputan sintetis, dikasih meja dan kursi. Tapi tetap menurut saya harus ditutup atasnya, kalau nggak ditutup ya banjir lah kalau hujan ya kan. Tinggi banget sih itu temboknya. Kalau bedanya sama rumah subsidi ini nggak ada apa teman-teman. Jadi antara rumah kita sama rumah tetangga belakang itu kelihatan, dan itu plong. Kalau misalkan rumah seperti ini ya udah dapat, tinggal nambahin dikit aja di bagian atasnya ya kan. Tuh tinggal dikasih set gitu aja sih. Kalau enggak ya dibikin lebih tinggi, atau di sini mau dikasih di lantai kedua juga bisa teman-teman. Jadi kasih tangga kayak gitu ya. Dan untuk inspirasi untuk renovasi di bagian belakang, kalau kalian mau bikin kamar laki juga sebenarnya bisa ya. Di sini ya masih ada sisa tanah sekitar ya 2 meter ya kan, kali kesininya 3 meter, masih cukup banget. Dan di bagian bawah juga untuk bagian teras bawah ini masih dibikinin kayak gini teman-teman. Nah, gimana menurut kalian? Kira-kira berapa ya rumah yang tepat untuk kondisi rumah-rumah seperti ini? Ini rumah baru teman-teman. Kira-kira berapa harga yang tepat untuk rumah tipe seperti ini? Kalau prediksi saya sih di bawah 300 jutaan teman-teman, tergantung lokasinya juga ya. Mungkin 250 sampai 300 jutaan. Nah, kita lihat yang udah ada pintunya teman-teman, yang sudah lebih rapi ya. Ini yang udah ada pintunya. Pintunya juga bagus pakai kayu teman-teman. Tapi dikunci. Ini yang udah direnovasi seperti ini teman-teman. Oh bagus kan? Bagus ya. Tinggal kalian pakai atap spandek aja tuh. Di atasnya pakai atap spandek, tapi di bawahnya spandek ditutup lagi teman-teman, biar nggak terlalu panas dan nggak terlalu berisik. Nah untuk bagian teras dibikin gini aja ya. Tuh.
Cakep kan jadinya kan renovasinya. Nah, jadi kalau di plester seperti ini jadi panjang banget ya untuk carportnya. Dari sini ke sana berapa meter tuh? Panjang banget teman-teman. Tuh, bagus kan? Istilahnya renovasi kayak gini paling makan biaya under 15 juta lah untuk bagian depan ini kayak gini. Tapi bisa jadi rumah lebih minimalis seperti ini ya, jadi lebih cakep ya. Oke lah, kira-kira cukup sekian video kali ini. Semoga bisa ngasih gambaran buat kalian yang lagi cari perumahan. Monggo kalian bisa cari-cari perumahan di daerah Tiga Raksa ini. Saya tinggal di sini teman-teman, perumahan Triraksa Village 2. Di sini mungkin masih ada atau enggak, silahkan hubungi marketingnya ya. Saya cuma review, saya bukan marketing teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.